Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman-teman saya akan membahas salah satu gunung yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tambora, yang merupakan Taman Nasional ke-51 di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Wahyu Ditya Firdaus, NIM R1C121111 dari Teknik Geologi kelas A. Gunung Tambora adalah sebuah gunung berapi kerucut yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, dan Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Gunung Tambora terletak di batas konvergen antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Gunung ini terbentuk ketika terjadi tumbukan antara kedua lempeng tersebut. Gunung Tambora terletak di tepi lempeng Eurasia di daerah yang merupakan zona subduksi. Gunung Tambora merupakan jenis gunung api kerucut atau biasa disebut dengan istilah stratovolcano. Letusannya yang paling awal diketahui terjadi sekitar tahun 3910 sebelum Masehi. Letusannya pada tahun 1815 dianggap sebagai salah satu letusan gunung api terbesar sepanjang masa, dan debu serta abu yang dilemparkannya ke atmosfer menyebabkan banyak gangguan cuaca. Pada awalnya, Gunung Tambora berbentuk kerucut dengan ketinggian sekitar 4.300 mdpl. Namun, pada tahun 1815, terjadi letusan yang sangat dahsyat menghancurkan hampir setengah badan dari Gunung Tambora, sehingga ketinggiannya saat ini hanya sekitar 2.851 mdpl. Gunung Tambora merupakan tipe gunung api strato atau gunung api yang memiliki bentuk seperti kerucut. Gunung api strato memiliki ciri-ciri yang pertama, terbentuk akibat erupsi yang berganti-ganti antara efusif dan eksplosif, sehingga memperlihatkan batuan beku yang berlapis-lapis pada dinding kawahnya. Yang kedua, mengalami letusan yang berkali-kali dengan dapur magma yang dalam dan viskositas serta kekentalan magma yang cukup tinggi. Perkenalkan, nama saya Aldo Sidupa, NIM R1C121073. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai Gunung Tambora. Gunung Tambora memiliki tipe letusan Plinian. Plinian merupakan letusan paling eksplosif. Material yang dilontarkan bisa berupa gas dan abu setinggi 50 km dengan kecepatan beberapa ratus meter per detik. Biasanya, erupsi tipe Plinian berwujud seperti jamur. Letusan jenis ini dinamai sesuai dengan sejarawan Romawi, Pliny, yang mencatat sejarah meletusnya Gunung Vesuvius pada tahun 79 sesudah Masehi. Letusan tipe Plinian ini bisa menghilangkan seluruh puncak gunung, sehingga membuat Gunung Tambora yang awalnya berbentuk kerucut dengan ketinggian sekitar 4.300 mdpl menjadi hanya sekitar 2.851 mdpl. Adapun sejarah letusan Gunung Tambora, yaitu pada April 1815, menjadi salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah dan berpengaruh besar pada keadaan seluruh dunia. Dilansir dari laman Badan Geologi, erupsi Gunung Tambora diawali dengan peristiwa gemuruh yang menggelegar pada tanggal 5 April 1815, yang diikuti dengan lontaran hujan abu. Namun, letusan hebat Gunung Tambora baru terjadi pada tanggal 10 April 1815 dan berakhir pada tanggal 12 April 1815. Saat itu, volume material letusan yang dilontarkan ke udara mencapai 100-150 km kubik dengan tinggi payung letusannya diperkirakan mencapai 30-40 km di atas gunung api. Energi letusan Gunung Tambora saat itu setara dengan 170.000 kali kekuatan bom atom. Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ini memuntahkan sekitar 120 juta ton belerang dioksida sejauh 4 km ke langit. Hal ini mendorong abu vulkanik meluncur ke bagian atmosfer sehingga terbentuk tudung yang mencegah sinar matahari mencapai bumi. Selain itu, gas vulkanik seperti belerang dioksida juga memiliki efek mendinginkan berlawanan dengan gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Daratan Eropa dan Amerika Utara pun mengalami musim dingin lebih panjang. Bahkan,
Di Australia dan Afrika Selatan, salju turun di musim panas. Abu vulkanik memengaruhi penurunan suhu bumi. Saat peristiwa dahsyat itu terjadi, dikabarkan sekitar 48.000 orang tewas di Sumbawa dan 44.000 lainnya ditemukan tewas di Lombok. Kejadian itu juga menimbulkan efek kelaparan. Orang-orang terpaksa makan daun kering dan umbi-umbian beracun, sehingga membuat puluhan ribu orang lainnya memilih mengungsi ke Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan untuk menghindari kelaparan. Perkenalkan, nama saya Novia Salinding dengan NIM R1C1210055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai Gunung Tambora. Dengan menggunakan teknik penanggalan radiokarbon, Gunung Tambora telah meletus sebanyak 3 kali sebelum letusan pada tahun 1815, tetapi besarnya letusan tidak diketahui. Perkiraan tanggal letusannya ialah tahun 3910 sebelum Masehi, kurang lebih 200 tahun, 3050 sebelum Masehi, dan 740 kurang lebih 150 tahun. Ketiga letusan tersebut memiliki karakteristik letusan yang sama. Masing-masing letusan memiliki lubang utama, tetapi terdapat pengecualian untuk letusan ketiga. Pada letusan ketiga, tidak terdapat aliran piroklastik. Pada tahun 1812, Gunung Tambora menjadi lebih aktif, dengan puncak letusannya terjadi pada bulan April tahun 1815. Besar letusan ini masuk ke dalam skala 7 Volcanic Explosivity Index dengan jumlah semburan tefrit sebanyak 1,6 kali 1011 meter kubik. Karakteristik letusannya termasuk letusan di lubang utama, aliran piroklastik, korban jiwa, kerusakan tanah dan lahan, tsunami, dan runtuhnya kaldera. Letusan ketiga ini memengaruhi iklim global dalam waktu yang sama. Aktivitas Tambora setelah letusan tersebut baru berhenti pada tanggal 15 Juli 1815. Aktivitas selanjutnya kemudian terjadi pada bulan Agustus tahun 1819 dengan adanya letusan-letusan kecil dengan api dan bunyi gemuruh disertai gempa susulan yang dianggap sebagai bagian dari letusan tahun 1815. Letusan ini masuk dalam skala kedua pada skala FEI. Sekitar tahun 1880, kurang lebih 30 tahun, Tambora kembali meletus, tetapi hanya di dalam kaldera. Letusan ini membuat aliran lava kecil dan ekstrusi kuba lava, yang kemudian membentuk kawah baru bernama Doro Apitoi di dalam kaldera. Gunung Tambora masih berstatus aktif. Kubah lava kecil dan aliran lava masih terjadi pada lantai kaldera pada abad ke-19 dan abad ke-20. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1967 yang disertai dengan gempa dan terukur pada skala 0 FEI, yang berarti letusan terjadi tanpa disertai dengan ledakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat yang berkembang pada Gunung Tambora. Legenda terkait letusan Gunung Tambora pada tahun 1815, salah satu prosa yang mengisahkan tentang letusan Gunung Tambora pada 1815 adalah karangan lisan Eisinga yang tercatat dalam buku karya Chambers Lawyer bertajuk Kerajaan Bima dalam Sejarah dan Sastra tahun 2004. Alkisah, letusan itu ditengarai kemurkaan Tuhan terhadap Sultan Tambora yang bernama Abdul Ghafur, sebab ia membunuh seorang niagawan dari Bengkulu, Haji Mustafa.
Esinga menyebut Haji Mustafa dalam karangan lisannya dengan nama Said Idrus. Mulanya, Said Idrus yang merupakan seorang pedagang datang menumpang di rumah seorang Bugis di wilayah kerajaan Tambora. Sewaktu melaksanakan sholat di sekitar sana, ia geram dengan seekor anjing yang berlalu lalang masuk masjid. Said Idrus main bunuh sembarangan binatang itu, lantaran menganggap orang Islam yang melihara anjing sama dengan kafir. Tak tahunya, anjing itu sebenarnya merupakan peliharaan sang sultan. Mengetahui anjingnya telah dibunuh dengan sebab yang menurutnya enteng belaka, Sultan Abdul Ghafur murka. Secara sadar, ia mengundang Said Idrus dalam jamuan makan malamnya di istana. Ia dengan sengaja memasak 2 macam daging guna disuguhkan kepada Said Idrus untuk mengujinya. 1 daging kambing dan satunya daging anjingnya yang telah mati. Said Idrus yang tak menahu apapun lantas menyantapnya dengan lahap hidangan dari Sultan. Di tengah perjamuan itu, Sultan menyeletuk dengan mengatakan makanan yang disantapnya itu merupakan olahan daging anjing. Said Idrus yang tak menaruh curiga sebelumnya kaget bukan kepalang. 2 sosok beda pangkat itu lantas berdebat dengan hebat sampai acara jamuan itu menjadi kacau. Sultan Tambora yang memang telah menaruh dendam pada Said Idrus karena telah sembarangan membunuh anjingnya, memerintahkan ajudannya menghabisi sang saudagar. Ia diringkus, lantas diarak menuju ke puncak gunung Tambora. Kepalanya remuk oleh hantaman benda tumpul oleh para ajudan istana. Kemudian jasadnya digeletakkan di sebuah gua. Pada waktu Selasa subuh, bulan Jumadil awal tahun Za, Selasa 11 April 1815, tiba-tiba Gunung Tambora meletus dan memuntahkan lava dari dalam perutnya. Para ajudan yang masih berada di puncak gunung itu pun lari tunggang langgang, menghindari lahar yang membuntutinya. Nahas, mereka semua terbakar api, beserta seluruh alam yang dilewati letusan lahar itu. Esinga juga menuturkan bahwa sumber nyala api sesungguhnya berasal dari gua tempat jasad Said Idrus tergeletak. Bukannya langsung mati, justru para ajudan istana itu masih terus berlarian menuju pusat kota. Akibatnya, segala yang dilaluinya turut terbakar. Rumah-rumah terbakar, hutan terbakar, sawah dan ladang pun habis tak tersisa. Bahkan istana kerajaan Tambora pun ikut ludes dilalap si jago merah. Syah dan bala kualat menimpa negeri Tambora. Lepas kebakaran itu, letusan dan lahar itu, air bah naik. Negeri Tambora tenggelam. Daerah di sekitarnya macam Sumbawa, Sanggar, Papekat, Dompu, dan Bima direndam air. Tanah-tanahnya pun terbelah menjadi 2 dan 3. Populasi Indonesia meningkat dengan cepat sejak letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Pada tahun 2006, populasi Indonesia telah mencapai 222 juta jiwa dan 130 juta penduduk berada di Pulau Jawa dan Bali. Sebuah letusan gunung berapi sebesar letusan Tambora tahun 1815 akan menyebabkan kematian yang lebih besar, sehingga aktivitas vulkanik di Indonesia terus diamati, termasuk Gunung Tambora. Aktivitas seismologi di Indonesia diamati oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia. Pos pengamatan untuk Gunung Tambora terletak di Desa Doropeti. Mereka memfokuskan aktivitas seismik dan tektonik dengan menggunakan seismometer. Sejak letusan pada tahun 1880, tidak terdapat peningkatan aktivitas seismik.
Pengamatan terus dilakukan di dalam kaldera, terutama di kawah Doro Api Toi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah menegaskan peta mitigasi bahaya Gunung Tambora. Dua zona yang dinyatakan adalah zona bahaya dan zona waspada. Zona bahaya adalah daerah yang secara langsung terpengaruh oleh letusan, aliran piroklastik, aliran lava, dan jatuhnya piroklastik lainnya. Daerah ini termasuk kaldera dan sekelilingnya, meliputi daerah seluas 80,7 km. Orang dilarang tinggal di zona berbahaya. Zona waspada termasuk daerah yang mungkin dapat secara langsung terpengaruh oleh letusan, aliran lahar, dan batuan apung lainnya. Luas dari daerah waspada sebesar 185 km, termasuk desa Pasanggerahan, Doropeti, Rao, Labuan Kenanga, Gubu Ponda, Kawindanatoi, dan Hodo. Sungai yang disebut Sungai Gubu yang terletak di bagian selatan dan barat laut Gunung Tambora juga dimasukkan ke dalam zona waspada.